Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya cintai, para mahasiswa di Prodi Program Studi Teknik Elektro. Yang insya Allah ada sebagian dari Anda, mudah-mudahan ini semester akhirnya, ada sebagian yang hampir berakhir juga di perkuliahan antena dan array. Jadi mata kuliah ini mata kuliah wajib untuk teman-teman yang mendalami teknik telekomunikasi. Saya selalu mengungkapkan bahwa teknologi telekomunikasi nirkabel saat ini merupakan kemajuan teknologi yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita hindari. Kita pasti, pasti, apalagi orang-orang muda, orang-orang profesional, orang yang hidup bersama-sama dengan orang lain, pasti akan menggunakan handphone, menggunakan jaringan seluler, yang intinya adalah handphone berkomunikasi dengan BTS secara nirkabel. Di pertemuan pertama tentang antena dan array, saya menegaskan bahwa pada sistem nirkabel ada hubungan komunikasi tanpa kabel dari pemancar ke penerima, dari handphone ke BTS. Atau kalau kita menggunakan laptop, dari laptop ke access point atau ke BTS langsung. Atau dengan menggunakan Bluetooth. Ya, barangkali handphone kita dengan handphone teman kita langsung. Itu kita bilangnya device to device communication. Itu juga menarik. Yang nanti ke depannya itu akan makin banyak aplikasi-aplikasinya. Jadi kalian terbuka matanya untuk melihat inovasi apa yang bisa saya usulkan, yang bisa kita usulkan. Dan ke depannya lagi juga implementasi sistem seluler dalam sistem yang lebih besar atau sistem wireless pada sistem yang lebih besar dengan kata kunci IoT, Internet of Things. Itu akan menjadi teknologi mendukung kehidupan kita yang terutama sekali supaya kita lebih nyaman hidup, supaya kita lebih aman hidup, supaya kita lebih sehat hidup kita. Jadi harapannya for humanity. Jadi jangan sampai teknologi yang dikembangkan oleh seorang insinyur itu justru membahayakan kita. Itu prinsipnya IEEE, Advancing for Humanity. Bagaimana kita menggunakan alat bantu ini untuk kesehatan, untuk membantu memonitor kesehatan kita. Ada banyak nanti. Ya, intinya thinking. Di IoT itu ada 3 poin. Sensor, communication, and data analytics. Ya, 3 poin itu semuanya punya kita. Gitu. Data analytics ya agak overlapping sama orang IT, ya, sama orang informatika, tapi nggak apa-apa, itu bagian kita juga. Nah, saya di perkuliahan ini hanya membahas satu porsi kecil aja, yang mungkin pada suatu kondisi tertentu jadi krusial, ya, karena antena ini itu menjadi faktor penentu nyampe nggak sinyalnya. Ya, itu kalau kalian nanti belajar teori link budget, ya. Kalau sinyalnya nggak nyampe, powernya tidak cukup, nggak nyampe datanya. Artinya terjadi putus koneksi. Nah, ketika putus koneksi, data itu tidak berarti. Kita udah bukan zamannya lagi, sekarang data cuma ada di kantong saya, Pak. Tidak ada di tempat lain, nggak bisa. Data itu harus ter-share. Data itu harus bisa diakses. Ya, coba bayangin Anda punya data di laptop, laptopnya mati, nggak nyala. Anda punya data di desktop, mati. Tapi kalau itu bisa ditaruh di cloud misalnya atau di suatu tempat yang bisa diakses, maka data itu akan lebih berguna. Jadi communication itu menjadi primadona saat ini, terutama nirkabel. Dan antena adalah bagian penting dari nirkabel. Hari ini saya melanjutkan tipe kedua dari antena yang minggu lalu saya mulai. Ya, jadi kita punya sekumpulan sebuah database antena. Ya, kalian bisa bayangkan ya, kita punya kotak-kotak banyak nih para insinyur. Kotak-kotak kita, ini kotak satu nih isinya antena tipe 1, tipe 2, tipe 3,
Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Ya, sekarang saya ingin sedikit banyak cerita beda dari mereka dipakai di mana, kelebihan kekurangannya. Nanti tentu para insinyur di lapangan akan membandingkan untuk aplikasi saya ini cocoknya antena apa, Pak? Nanti dia akan ambil gitu. Hari ini saya akan bahas tentang antena aperture dan tentang antena horn. Ya, saya mulai dulu. Nih, tipe antena aperture ya. Ini karena ada dua, jadi saya bagi dulu. Ini aperture dulu. Ya. Jadi antena aperture atau antena bidang. Aperture itu artinya bukaan, ada lubang, ya, ada sebuah bidang. Nah, bisa bukaan, bisa lubang, bisa juga metal. Ya. Ini kebetulan saya ambil contoh lubang. Ya, itu leaky wave juga bisa masuk kemari. Waveguide yang kalian pernah pelajari atau dapatkan di perkuliahan saluran transmisi. Ya. Kalau minggu lalu itu kabel paralel ganda atau kabel koax menjadi antena kawat. Kalau di sini waveguide. Kebetulan yang saya ambil di slide ini waveguide segi 4. Ya, waveguide segi 4 ini salah satu tipe saluran transmisi yang keren banget. Sampai saat ini masih dipakai. Walaupun sudah agak terlupakan, ya, masih dipakai di radar, di broadcast. Jadi ini seperti pipa air, ya, bentuknya segi 4, ya, apa katakanlah panjang kali tinggi. Biasanya panjang itu kita bilang A, ini B, segi 4. Dalamnya ini udara, ya, pinggirannya ini semua metal, harus metal. Nah, biasanya kita bilang metal ideal, ya. Tapi ya biasanya terbuat dari kuningan, dari tembaga, dari ya benda-benda yang tidak ideal. Tapi it's okay, itu cukup. Kalian bisa bayangkan, bandingkan seperti sebuah selang air, ya. Selang air itu kan bentuknya ya kebetulan lingkaran, ya. Nanti kita ada antena lingkaran. Di sini mengalir air, kemudian ujungnya itu bolong, ya pasti airnya akan keluar memancar. Nah, kalau ini gelombang elektromagnetik di sini. Di sini terbuka, ya pasti gelombangnya memancar. Pertanyaannya memancarnya seperti apa? Kemudian tipe lain dari antena waveguide yang kita bolongin, itu kita bolongin dengan celah, dengan slot. Ya, slot itu cowakan gitu kali ya, celah. Kalau ini di ujung, kalau yang ini di samping, kalau ini di atasnya. Ya, jadi kalian bisa bayangkan juga selang air itu kalau kita bolong-bolongin maka akan memancar tuh. Suka kelihatan di taman-taman tuh selang airnya yang udah agak lama bolong-bolong dikit, air keluar gitu mancar ya. Nah itu gelombang elektromagnetik kayak begitu. Jadi kalian nggak bisa melihat tapi bisa melogikakan, menganalogikan. Jadi, begitu ada lubang keluar dia akan mancar. Dan tugas kita adalah mengatur pemancarannya supaya sesuai sama maunya kita. Kenapa? Karena kita insinyurnya. Tugas insinyur itu selalu mengkreasikan benda supaya sesuai sama harapan kita. Nah, contohnya misalnya, oh kenapa Pak? Kok celahnya ini miring-miring begini gitu? Nah itu udah maksudnya. Ya. Ternyata kalau dia tidak miring, ya tidak miring misalnya vertikal nih bolongnya, nggak keluar gelombangnya. Ya, kok bisa begitu Pak? Ya itu dari karakternya. Makanya harus miring. Kenapa miringnya harus gantian gitu? Ternyata harus begitu, karena kalau tidak akan terganggu pemancarannya. Oh tahu sih Pak? Ya insinyur itu cari tahu tugasnya. Ya, jadi kalian harus paham, seorang insinyur, seorang ilmuwan, itu kerjanya cari tahu. Oh saya nggak tahu tuh Pak, ya cari tahu. Sama nanti kalian jadi kantor, itu ada masanya, atasan itu akan mengecek kita, mengetes kita. Bukan hanya sekedar disuruh, kerjain ini. Tapi ternyata di balik dia nyuruh kita, itu ada poin kita disuruh mikir juga dikit. Nanti makin jabatan kita naik, mikirnya makin banyak. Ya, jadi kita, ya, Anda, kalian ya semua adalah orang yang pembelajar. Orang pembelajar itu tidak akan hanya mengerjakan sesuatu tanpa berpikir. Oh, disuruhnya begini, udah gini aja. Ya ada kondisi-kondisi ya harus begitu, nggak perlu diributin. Tapi ada juga, pikirin juga, jangan sampai terjadi kecelakaan. Ini nih celahnya nih. Kenapa celahnya kiri kanan? Kenapa nggak di tengah?
Kalau di tengah nggak mancar. Ya, jadi para insinyur itu setelah sekian lama mendapatkan hasil-hasil seperti itu. Ini adalah antena apertur atau antena bidang yang terbuat dari rectangular waveguide. Waveguide segi 4. Nah, slide berikut menunjukkan kalau terbuat dari waveguide lingkaran. Ya, kita belajar atau nggak belajar, kayak kadang-kadang dilewatin nih lingkaran ya. Tapi waveguide itu ada macam-macam bentuknya. Ada segi 4, ada lingkaran, ada elips, ada entah bentuk apa lagi. Nah, ini saya tampilkan yang lingkaran. Jadi persis sama. Nah, ini adalah waveguide-nya ya. Kalian bisa bayangkan seperti kaleng gitu punyanya Pringles ya. Atau yang suka minum Sustagen itu ada kaleng susu Sustagen bekas juga bisa juga ya. Ini kan apa namanya, kentang ya. Ya nggak bagus-bagus amat lah ya, bekas gini kan. Tapi it works ya. Ini kalian bisa bayangkan diameternya sekian. Nah, nanti diameternya ini kalau dia besar, maka kalian bisa pakai antena seperti ini untuk aplikasi frekuensi rendah. Ya, kalian bisa bayangkan, oh kalau kalengnya ini ukurannya kayak misalnya itu ya, apa bekas kaleng biskuit Nissin tuh atau apa ya, gitu ya, yang apa isinya itu buat wafer atau apa ya, atau ada juga dari Pringles lebih kecil. Kalian juga bisa bayangkan itu bekas kaleng selongsongannya CDR Redoxon ya, lebih kecil lagi ya. Jadi makin kecil diameternya, maka dia akan dipakai untuk frekuensi tinggi. Ada teorinya, ya, mungkin di slide-slide saya nggak ada ya. Tapi makin kecil itu berarti dia bisa dipakai untuk frekuensi tinggi. Kalau seandainya Pak, ya ini kecil, tapi saya pakai buat frekuensi rendah, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kenapa? Karena setiap waveguide itu memiliki cut-off frekuensi. Pernah dengar ya cut-off frekuensi? Frekuensi pancung, frekuensi cut-off. Jadi tidak bisa sinyal yang berfrekuensi rendah itu masuk ke benda yang kecil diameternya. Cut-off dia, cut-off itu pancung, nggak bisa merambat. Itu kalian rasakan ya, coba deh kalau lagi jalan-jalan naik mobil ya. Kalau lagi jalan-jalan naik mobil lewat tunnel, terowongan. Itu beberapa terowongan di Jakarta itu, atau mungkin tempat kerjanya Pak Hendra, itu terowongan. Di Simatupang itu ada terowongan panjang itu. Ya. Sinyal yang frekuensi rendah tidak bisa masuk. Jadi kalau kalian lagi nyetel radio, lagi berkendaraan, pas masuk agak dalam itu mati sinyalnya. Radionya hilang. Jadi itu namanya frekuensi cut-off. Oke, jadi prinsipnya kurang lebih begini. Jika kita memiliki sebuah tabung kayak begini, diameternya D, nanti ini kaitannya sama lambda dengan panjang gelombang. Nah, kemudian di suatu tempat berjarak S dari dinding belakang, ya dinding belakang itu yang ada metalnya ini, ya dinding bawah sini kali ya. Ini kan bukaannya nih yang kita buka kalau kita mau makan chipsnya. Jadi yang bawah ini masih terisi metal, ini dia sebelah sini metal. Jadi berjarak S ini kurang lebih lambda per 4. Ya, dihitung aja. Lambdanya berapa, lambda G, lambda guided wavelength-nya berapa. Tinggal dihitung pakai penggaris. Oh, katakanlah kalau WiFi barangkali sekitar 3 sentian. Ya. Tingginya ini D kecil. Ini juga kurang lebih lambda per 4. Ya, ini secara kasar aja. Karena insinyur itu perlu secara kasar punya hitungan. Kalau kita mau serius, pakai software. Ya, jadi pasti software zaman sekarang. Ya, orang bikin bangunan, bikin jembatan, pasti pakai software. Tapi di awal, sebelum ngambil software, itu kita punya the rule of thumb-nya dulu. Oh, kira-kira segini lebarnya. Oke ya, nah jadi disinilah kita pasang koaksial, ya, konektor koaksial. Ini kebetulan tipenya nih, kalau lihat dari gambar ini, dari foto ini tipe M. Ya, kalau ini tipe lain ini, apa nih tipe lupa saya tipe ini, tipe M kalau yang ini. Kalau ngelihat dari ulirnya ada di luar ini berarti tipe M female, ya. Kalau female itu nanti pasangannya male.
Di sini kita bolongin, kita pasang. Nah, kadang-kadang di bagian sini juga ya, di bagian sini tuh kita solder. Jangan dilem. Kalau dilem nanti ya secara galvanis tuh nggak nempel. Harus di nempel. Harus nempel metal sama metal. Jangan metal, lem, metal. Itu nggak bagus. Nanti sinyalnya nggak tuntas masuk ya. Karena tugas kalian di sini adalah dari sini ini dipasangin kabel ya, dari sini nih ya, atau gambar yang kiri ini dari sini nih kalian pasangin kabel ke pemancar ya. Tugasnya adalah supaya sinyal yang dibuat oleh pemancar akan dikirim kemari secara efisien, tidak ada penolakan ya, sehingga di sini akan merambat, akan mancar ke sana ya. Contoh aja. Nah, yang ini juga nih, ini kaleng bekas aja nih, ini kaleng susu kayaknya nih ya. Kaleng susu mungkin. Nah, ini kelihatan, mungkin kalian bisa lihat, mungkin nggak begitu jelas, tapi kelihatan di sini kabel koaksnya nih, konektornya masuk kemarin nih. Ya, kelihatan banget ini terbuat dari kaleng biasa, ini koaksilnya. Ini udah dikonek sama kabel nih. Dikonek sama kabel, di sini barangkali, ya ini udah male sama female, dalamnya itu ya kayak gini. Atau ada juga yang iseng memasukkan apa namanya nih, wireless card kali ya, wireless USB kemari. Ya terserah lah, ini zaman dulu tuh Ono Purbo sering. Jadi ini contoh-contoh. Nah, yang komersialnya ada, ini komersialnya, ini yang profesional. Benda ini kalau dijual ya bisa di atas juta, bisa mahal ya, karena lebih rapi, tapi pada dasarnya kurang lebih sama ini. Kurang lebih sama ini. Ini ya pabrikan aja, katakanlah ada vendornya, ada stempelnya, stempel perusahaan bagus, tapi pada dasarnya kurang lebih sama. Ini tipe antena aperture ya. Ini bahkan ada datanya ya, dipakai buat WiFi. Kemungkinan ini buat bridging ya, buat repeater kali ya. 12 dBi ya, nggak begitu besar ya, nggak begitu besar karena dia aperture. Nanti ada antena lain yang lebih besar. Nah, ini tipe yang satunya yang tadi saya tunjukkan, tipe yang coakan di atas. Ya, jadi kita lihat di sini, dia tidak tepat di tengah. Kalau di tengah tidak mancar, dia pinggirkan, agak ke kanan, agak ke kiri. Ini ada di atas meja ya. Saya rasa tingginya sekitar 30-an cm. Nah, ini ada di atas lantai, berapa nih tingginya ya? Mungkin 1,5, 1,6 kali tingginya. Jadi bisa kita bayangkan kalau ini 1,6 tingginya, ya barangkali segini itu 20 cm, 15 cm. Ya, artinya ini frekuensinya lebih rendah dari ini. Ini lebih kecil. Ya, jumlah coakannya sama banyak lah kurang lebih ya. Ini dipasang di tower, ya, di sebuah pole, supaya dia bisa agak di atas gitu, nggak ketutupan sama gedung atau sama penghambat lainnya ya. Ya biasanya memang ini dipakai kalau kayak gini-gini di 1-2 aplikasi amatir ya, tapi ternyata dipakai juga di radarnya F-16 ya, jadi dipakai gitu. Dijual, dibeli, dipasang ya. Ini beberapa animasi kayak gini kurang lebih ya, ini yang bikin software, bukan artis ya, bukan artis Photoshop, bukan. Yang bikin ini software yang ngitung dia. Memang zaman sekarang itu luar biasa, impact dari IT, impact dari komputer ketemu dengan software, keren hasilnya ya. Hardware sama software harus selalu kalian kuasai. Software itu otaknya, komputer itu kuda pekerjanya ya. Kita ajarin dia, ajarin ya. Ini saya lupa ini datanya kayak gimana. Ini animasi kiri ya, animasi sebelah kiri. Ini menunjukkan tidak ada pemancaran. Kenapa? Ya mungkin karena frekuensinya ya nggak pas ya. Tidak ada pemancaran. Jadi gelombangnya itu jalan, kalaupun ada yang memancar kecil. Ya, ini warnanya warna biru tua, biru muda. Kecil. Beda dengan di sini. Di gambar sebelah kanan, di animasi sebelah kanan, itu terjadi pemancaran jelas sekali.
Yang merah itu keluar. Merah itu besar ya. Jadi keluar. Nah, ini menariknya adalah kalau kalian lihat, ini pemancarannya ada ke beberapa arah. Ada yang ke sana, ada yang ke sana ya. Jadi kalau kita bayangkan pola radiasinya itu apa begitunya tuh banyak gitu. Ya, ke sini dan ke sana. Ya, menarik sekali ya. Ini yang bikin ini software. Ini animasi aja ya, animasi buat menggambarkan bahwa ini yang terjadi di dalam. Jadi gelombangnya itu merambat di dalam waveguide dan di setiap tempat itu ada lubang untuk gelombangnya itu penetrasi keluar. Dan kalian bisa lihat dari gambar ini, kalau lubang ini ditaruh di tengah, kita akan ketemu dengan nilai yang kecil. Dia harus taruh di pinggir. Ya, kalau perlu agak pinggiran lagi dikit biar besar ini. Atau kalau kalian mau taruh di tengah, ya kalau kalian mau taruh di tengah, ini jangan begini tapi begini gitu ya. Jadi yang besar itu keluar. Ya, kalau begini nggak keluar di tengah, maka harus agak di pinggiran sedikit. Nah, ini menarik sekali, terutama kalau kalian lihat panah-panah ini adalah medan magnet yang keluar. Medan magnet biasanya bareng sama medan listrik itu penetrasi keluar, kelihatan ya kalian lihat nih ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Kenapa gitu? Ya karena gelombang yang merambat di dalam waveguide itu adalah gelombang AC, gelombang RF, alternating current. Jadi pasti positif negatif, ya. Dan terlihat dengan jelas sekali hanya positif negatif aja, yaitu ke arah sana katakanlah. Inilah polarisasinya, polarisasi linear. Ya. Nah sekarang saya ingin tunjukkan gambar lain di next slide. Kalian bisa lihat cowakannya beda, sedikit beda lah, ya, sedikit beda, sedikit banyak beda. Ya. Jadi nggak begini, tetapi silang. Nah silang. Kalau tadi lurus, sekarang nyilang. Apa yang terjadi? Ternyata polarisasinya menjadi polarisasi sirkular. Ya, kelihatan di sini yang warna biru itu muter. Tergantung dari time-nya. Ya, kadang-kadang yang ke sana yang besar, kadang-kadang yang ke sana yang besar. Jadi menarik sekali apa yang telah dikerjakan oleh orang sebelum kita, yang tentunya subjek buat kita komentarin, ya, subjek buat kita revisi, subjek buat kita perbaiki, supaya apa yang mereka telah dapatkan di masa lalu yang bagus tambah bagus lagi sekarang. Dan ini juga kelihatan, ini ada kondisi dia tidak mancar, sinyalnya kecil, entah apa saya lupa ya, apa frekuensinya beda atau kenapa. Dan di sini keluar, yang merah itu keluar. Jadi terjadi pemancaran. Ya. Dan ini kelihatan dia berputar itu, ya, dia berputar dari atas kelihatan. Kalau dari samping ini nggak kelihatan, nggak terus dari atas. Jadi terjadi polarisasi sirkular. Buat apa sih Pak polarisasi sirkular? Udah kita bahas di pertemuan kedua. Polarisasi itu harus sama. Pemancar sama penerima harus sama. Kalau sama-sama vertikal bisa. Tapi kalau pemancar vertikal, penerima horizontal, itu nggak terima. Jadi kalau kita harus sepakat, pemancar sama penerima sepakat. Kita vertikal ya, ayo vertikal. Kita horizontal ya, ayo horizontal. Nah yang jadi masalah adalah kita nggak tahu pemancar yang sama itu vertikal atau horizontal. Pada aplikasi apa? Aplikasi RFID. Ya, kalau RFID itu barangnya geletak. Geletaknya itu pun nggak jelas, geletaknya tidur, diri, miring. Maka kita harus siap dengan kondisi polarisasi apapun dari RFID. Makanya kita gunakan polarisasi sirkular. Ya, ini beberapa highlights yang telah saya sampaikan. Nah, saya berikutnya akan